Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang God's calling. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Berbicara tentang God's calling, Musa mendapat panggilan daripada Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Di dalam Keluaran ini menyatakan bahwa bangsa Israel mengeluhkan kepada Tuhan tentang penderitaannya yang dialami di Mesir ini. Mereka berteriak untuk meminta tolong kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengetahui panggilan-panggilan Tuhan di hidup kita? Seringkali kita tidak mengetahui, bahkan kita mungkin sampai dengan kita tua, sampai dengan kita meninggal, kita tidak tahu apa panggilan Tuhan di hidup kita. Sangat penting kita mengetahui panggilan Tuhan. Karena dengan kita mengetahui panggilan Tuhan, maka kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, pasti ada rencana Tuhan di hidup kita. Seperti halnya panggilan Tuhan kepada Musa. Musa menjawab panggilan Tuhan dengan tujuan membebaskan bangsa Israel. Bila Musa tidak menjawab panggilan Tuhan, maka bangsa Israel masih dalam penindasan. Demikian juga hidup kita. Sangat penting kita mengetahui panggilan Tuhan. Karena dengan kita menjawab panggilan Tuhan, kita melakukan satu, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ada rencana-rencana Tuhan di hidup kita melalui panggilan kita. Maka jangan sampai kita tidak mengetahui panggilan Tuhan di hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui panggilan Tuhan di hidup kita? Yuk kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan. Bagaimana Musa bisa mengetahui panggilan Tuhan? Yang pertama adalah karena Musa mengenal Tuhan, atau dia setia dalam rencana Tuhan, sehingga dia mengenal siapa Tuhan. Karena pada saat Musa tidak mengenal Tuhan, maka pada saat Tuhan memanggil, dia tidak akan mengerti dan dia tidak akan mendengar panggilan Tuhan. Demikian juga kita. Bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan di hidup kita? Hal yang pertama adalah kita harus setia di dalam Tuhan. Dengan kita setia di dalam Tuhan, otomatis kita akan mengerti rencana-rencana Tuhan di hidup kita. Karena hidup kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita hidup terus di dalam Tuhan, maka kita akan terus semakin hari semakin dekat. Otomatis kita semakin hari mengerti apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan? Maka kita harus setiap hari berdoa dan terus bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita? Apa yang Tuhan panggil di hidup kita, supaya kita terus melakukan rencana-rencana Tuhan di hidup kita, supaya hidup kita jangan sia-sia. Hidup kita jangan hidup seperti biasa-biasa, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup dari pagi sore malam, dan dia tidak mengetahui apa yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya adalah hanya kesia-siaan, sehingga akhir di hidupnya dia tidak tahu apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dicapai, dan apa yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, sehingga kita menyia-nyiakan hidup kita.
Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengetahui panggilan Tuhan di hidup kita. Hidup kita harus selalu terus berfokus kepada Tuhan, apapun pekerjaan kita saat ini. Jangan kita merasa bahwa kita berprofesi sebagai dokter, kita tidak perlu berfokus kepada Tuhan. Kita berprofesi sebagai hakim, mungkin kita tidak perlu berfokus kepada Tuhan. No. Bisa jadi profesi Anda adalah panggilan Tuhan. Bisa jadi profesi Anda juga bukan panggilan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui? Tanyalah pada Tuhan. Tapi apapun profesi Anda saat ini, belajarlah untuk terus berfokus kepada Tuhan. Karena dengan profesi yang saat ini Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu juga harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Bila Bapak Ibu berprofesi sebagai dokter, jadilah dokter yang benar, jadilah dokter yang jujur, jadilah dokter yang baik. Sehingga setiap kali pasien yang datang, dibuat resep-resep yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tulislah, sehingga dengan melalui resep itu, Bapak Ibu bisa memberikan obat-obat yang baik kepada pasien-pasien dan bisa menyembuhkan dan bisa menyenangkan Tuhan, karena orang yang datang bisa sembuh lewat resep Bapak Ibu buat. Demikian juga pada saat Bapak Ibu berprofesi sebagai hakim. Jadilah hakim yang baik, jadilah hakim yang jujur, sehingga bisa menyenangkan Tuhan. Apapun profesi kita, belajarlah untuk terus berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus pada diri kita sendiri. Pentingnya kita mengetahui panggilan Tuhan, karena percayalah bahwa hidup kita akan dipakai Tuhan melalui panggilan tersebut. Saat kita mengetahui panggilan Tuhan, maka kita dipakai Tuhan untuk melakukan rencana-rencana Tuhan di hidup kita. Jangan sampai kita abaikan atau jangan sampai kita anggap remeh panggilan hidup kita yang daripada Tuhan. Karena dengan kita mengetahui panggilan itu, kita mengerjakan rencana-rencana Tuhan di hidup kita. Dan dengan kita mengerjakan rencana-rencana Tuhan di hidup kita, akan berdampak kepada orang lain. Dan akan berdampak kepada rencana-rencana Tuhan yang lain. Maka percayalah, panggilan itu sangat penting untuk kita ketahui, supaya kita bisa melakukan rencana-rencana Tuhan di hidup kita. Demikian juga hidup kita berdampak kepada rencana-rencana Tuhan. Saat Musa berkata bahwa siapakah aku ini? Mungkin kita juga berkata, siapakah aku ini? Supaya kami bisa mengetahui rencana Tuhan. Dan untuk apa saya melakukan rencana-rencana Tuhan? Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu untuk melakukan panggilan-panggilan tersebut, untuk menjalankan panggilan Tuhan. Bila Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu dipanggil untuk profesi yang lain, percayalah Tuhan yang akan memampukan itu dan membuat Bapak Ibu melakukan rencana-rencana Tuhan. Dan dengan melakukan rencana Tuhan, pasti akan memberkati orang-orang lain di sekitar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu diberikan berkat oleh Tuhan menjadi orang kaya, dan Tuhan memerintahkan untuk menjadi berkat. Lakukan itu, karena percayalah, saat Bapak Ibu melakukan rencana-rencana Tuhan, Bapak Ibu akan memberkati orang lain, akan berdampak kepada orang lain, dan orang lain akan mengucap syukur bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu memberkati mereka. Apapun profesi Bapak Ibu, mulailah bertanya, apa yang harus saya kerjakan, baik dalam profesi sekarang maupun apa yang profesi yang Tuhan rencanakan di hidup Bapak Ibu selanjutnya. Tapi percayalah bahwa setiap orang pasti punya panggilan daripada Tuhan. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan, apa panggilan Tuhan di hidup kita. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita sampai dengan akhir kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu panggilan Tuhan, sehingga hanya kesia-siaan yang kita lakukan di dunia ini. Tapi mulailah
kita bertanya, mulailah kita setia, mulailah kita terus melakukan apa yang Tuhan rencanakan di hidup kita, maka Tuhan akan memberikan panggilannya kepada kita untuk kita lakukan di hidup kita. Dan percayalah, saat kita melakukan panggilan-panggilan Tuhan, maka rencana-rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Maka hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Maka hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan rencana-rencana Tuhan yang besar di hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita, karena kita tinggal dalam rencana Tuhan, kita tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan yakini itu, bahwa setiap orang pasti punya panggilan yang daripada Tuhan. Kita belajar hari ini tentang panggilan Tuhan. Jangan sia-siakan dan jangan anggap remeh. Karena percayalah, panggilan Tuhan punya makna yang besar di hidup kita maupun di hidup orang lain. Bahkan mungkin di kota kita, bahkan mungkin berdampak kepada negara kita. So, jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Tanya terus panggilan Tuhan atas hidupmu dan lakukanlah. Maka Tuhan akan membuat Bapak Ibu mampu untuk melakukan panggilan-panggilan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.